Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi mahasiswa dan mahasiswi di kelas manajemen F yang berbanggakan. Selamat bertemu kembali dengan kegiatan belajar mengajar pada mata kuliah manajemen perbankan ya. Seperti biasa pada pagi hari ini kita awali perkuliahan dengan membaca doa, dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajma'in. Pertama-tama dan yang paling utama kita sama-sama menjadikan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan rahmat, taufik hidayah serta hidayahnya kepada kita semua sehingga pada pagi hari ini kita bisa berkumpul dan dipertemukan dalam proses akademik ya di Dharma perguruan tinggi Dharma yang pertama yaitu pendidikan dan pengajaran. Mudah-mudahan pada pagi hari ini kita semua selalu diberikan kesehatan, kemudian juga kemudahan dalam menyerap ilmu ya, dan diberikan keberkahan apa yang kita dapat, ilmu yang kita dapat, yang kita peroleh, selain diberikan kemudahan dalam memahami, kita juga diberikan keberlantaran dalam memanfaatkan ilmu sehingga ilmu ini bisa bermanfaat dan berarti bagi diri kita, keluarga, kemudian masyarakat dan umat. Kemudian juga tak lupa salawat serta salam semoga tetap dicurahkan kepada Nabi kita, Nabi akhir zaman yang tidak akan ada Nabi setelah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, serta tabiin seluruh umatnya yang selalu taat patuh terhadap ajaran beliau yang mudah-mudahan termasuk kita di antaranya. Mahasiswa dan mahasiswi manajemen F yang berbanggakan, pada kesempatan pagi hari ini pokok bahasan kita merupakan manajemen kredit bermasalah atau kredit macet, di mana isinya secara substansial mempelajari tentang bagaimana penanganan pembiayaan bermasalah ya. Nah, pembiayaan bermasalah ini penanganannya dampak dari yang sudah kita sampaikan pada kelompok sebelumnya, di mana pada kelompok sebelumnya minggu kemarin kita membahas tentang kualitas kredit, di mana kualitas kredit ini ada 5 golongan kolektibilitas ya. Dan kolektibilitas pertama merupakan kolektibilitas yang lancar, dan ini merupakan kolektibilitas yang sangat didambakan dan diinginkan oleh seluruh manajemen perbankan manapun ya. Kemudian kolektibilitas kedua, kolektibilitas dalam perhatian khusus, di mana di sini nasabah yang sudah masuk kategori ini mendapatkan perlakuan khusus dan perhatian khusus dari petugas bank, di mana di situ biasanya telepon mengingatkan kembali tentang angsuran yang seharusnya dibayar, kemudian diberikan WA, diberikan SMS, diberikan surat ke rumah, dan lain sebagainya. Intinya nasabah tersebut dalam perhatian khusus. Nah, tetapi nasabah dalam kriteria dalam pengawasan khusus itu jika tidak diperhatikan dan ditangani dengan baik, ya, ini di hari ini ya kita akan tangani tentang cara penanganannya, itu maka nasabah ini nanti akan memasuki wilayah dengan jumlah hari yang masuk kepada kolektibilitas ketiga, yang kurang lancar. Maka dari itu, supaya tidak loncat ke kolektibilitas ketiga, maka di kolektibilitas pertama atau kedua itu harus intens ya penanganan perhatian khusus. Sehingga jika berhasil, maka nasabah-nasabah yang tadinya masuk dalam perhatian khusus bukannya loncat kepada kolektibilitas ketiga kurang lancar, tetapi kembali lagi kepada kolektibilitas pertama yakni lancar kembali. Dan itu yang menjadi indikator bagian remedial, bagian penanganan pembiayaan bersalah bisa berhasil. Biasanya jika berhasilnya melampaui target gitu ya, mendapatkan bonus-bonus tersendiri ya, atau insentif-insentif tersendiri ya dari manajemen.
Namun sebaliknya jika penanganannya kurang baik, maka yang ada yang lancar pun akan banyak yang masuk kembali ke kolektibilitas 2, yang dulu di kolektibilitas 2 bukannya kembali ke kolektibilitas pertama, malah kembali masuk ke kolektibilitas ketiga kurang lancar. Yang dulu di kurang lancar sudah ada, malah masuk ke kolektibilitas keempat diragukan. Dan yang sudah di kolektibilitas keempat, karena penanganannya kurang baik, malah masuk di kolektibilitas kelima, yakni minat macet. Nah, jika hal ini, cara penanganan pembiayaan bermasalah dan kredit macet yang tidak ditangani dengan baik, maka akan terjadi seperti yang Bapak ilustrasikan barusan. Sehingga jika sudah terjadi seperti ini, maka akan terjadi kesulitan-kesulitan di manajemen bank. Terutama bank akan mendapatkan kemampuan menghasilkan labanya ini akan kecil, sehingga dia tidak memiliki kemampuan juga untuk membiayai seluruh biaya-biaya yang ada, termasuk biaya gaji karyawan, bayar listrik, dan lain sebagainya. Dan jika ini terjadi, maka lambat laun maka bank ini akan terjadi failure ya, atau kebangkrutan. Selain dampak tidak mampu terhadap profitabilitas dan kemampuan menutup biaya-biaya, maka tingkat kemacetan yang tidak ditangani dengan baik juga akan mengakibatkan munculnya kepercayaan dari masyarakat penabung. Jadi hasil funding dari masyarakat dalam bentuk simpanan, tabungan ya, giro dan deposito itu akan mengakibatkan kekhawatiran dari nasabah penabung yang pada akhirnya dia akan berbondong-bondong untuk mengambil. Dan pada saat sudah ramai untuk mengambil, kita akan kesulitan untuk mengembalikan uang. Kenapa? Karena uang mandek di nasabah yang tadi bermasalah. Nah ini ya, jadi kita penanganan ini harus dengan baik. Sebenarnya bagian penanganan pembiayaan bermasalah ini tidak akan ada jika tidak terjadi, artinya bahasan minggu kemarin tentang kualitas kredit, di mana kualitas kreditnya berada pada kategori sangat baik dan baik. Mungkin kalau kita gradekan ya, yang sangat baik itu adalah pol 1 atau lancar. Yang baik masih baik dalam perhatian khusus, atau kolektibilitas kedua masih kita anggap baik lah. Nah, yang dianggap kita bermasalah adalah atau jelek, sangat jelek sekali, itu adalah kolektibilitas ketiga, keempat, kelima, yakni kurang lancar, diragukan, dan macetnya. Seperti itu. Bahkan cara penanganan yang sudah macet mungkin salah satunya ada dilikuidasi ya seluruh aset-aset nasabah tersebut, atau kita eksekusi ya, untuk dijual supaya bisa menutup sejumlah utangnya kepada kita, dan pada saat dijual utang kepada kita, nanti uang yang masuk kita bisa putar kembali seperti itu. Nah, kualitas kredit pun ini akibat dampak dari pencairan kredit. Memang namanya lembaga keuangan ya, kerjaannya kan intermediasi antara yang kelebihan dana dengan yang kekurang dana. Artinya pada simpanan funding ada lending kredit ya. Nah, dalam kredit ini resiko kita memberikan kredit selalu saja terjadi tingkat angsuran nasabah yang bermasalah, di mana di situ ada frekuensi tunggakan yang tertunggak. Bagaimana supaya tidak terjadi? Nah, makanya di bagian kredit kelompok 2 waktu itu ya menyampaikan bahwa harus hati-hati dalam analisis, jangan sampai salah memberikan kredit. Misalnya karakter nasabah jelek dikasih saja, kapasitas usaha cuma 10 juta dikasih 30 juta, agunannya sebenarnya cuma 10 jutaan, kalau ditaksir karena kendaraan misalkan kita kasih 25 juta. Kan ini analisis yang salah. Ya, mungkin dia dikasih janji atau dikasih uang atau apa oleh nasabahnya sehingga mau memanipulasi data yang pada akhirnya mungkin 1-2 kali lancar, pas ketiga keempat dia berat kan, karena terjadi hal-hal yang tidak sesuai atau side screening seperti itu kurang lebihnya, yang pada akhirnya kualitas kredit akan menjadi jelek. Kemudian pada akhirnya bagian penanganan pembiayaan bermasalah akan semakin repot, dan di sini akan terjadi saling salah menyalahkan antara pegawai satu dan yang satunya
pimpinan menyalahkan bawahan, bawahan menyalahkan pimpinan, dan lain sebagainya. Apabila sudah terjadi seperti ini, sangat bahaya bagi manajemen bank itu. Ya. Dan bagaimana cara penanganan pembiayaan bermasalah? Nah, ada proses-proses apa? Misalkan orangnya macet, tapi kemacetannya akibat tidak disengaja, misal karena ada gempa bumi sehingga usahanya agak bangkrut, mengalami bencana, ya akibat bencana. Dan dia mengakui itikat bayarnya ada, cuma dia modalnya habis sama gempa bumi. Nah, bagaimana cara penanganan yang macet seperti ini? Apakah ini cukup di rescheduling atau bahkan di restructuring? Restructuring itu penambahan kembali modal supaya usahanya jalan kembali, karena dia bangkrut bukan karena prospek usahanya jelek atau mungkin dianya karakternya jelek, bukan, tetapi karena memang ada kebawa banjir misalkan, apalagi usaha-usaha kaki lima di wilayah Jakarta ya, di musim hujan misalkan kebanjiran, kan begitu modalnya habis, besok nggak bisa dagang lagi karena kebawa banjir. Nanti besok nggak bisa dagang, kan nggak ada angsuran, dengan angsuran buat hidup makannya saja kan tidak ada. Nah, proses seperti ini apakah langsung dieksekusi, dijabar jaminannya? Tidak juga kan, karena nanti ada proses restructuring, ada proses reconditioning, ada proses rescheduling, ada proses liquidation, ada proses eksekusi, pengambilan jaminan, dan lain sebagainya ya. Barangkali itu prolog dari Bapak, dan saat ini untuk bagaimana materi tentang penanganan kredit bermasalah atau kredit macet, saya kira kelompok 8 di kelas manajemen F ini ya, lebih spesifiknya adalah rekan Komara Gustiana, kemudian Fitria Anggraini, dan Rian Nur Mustafa. Saya kira sudah siap ya di hadapan kita semua hari ini untuk mempresentasikan hasil diskusi dan hasil pencarian materi, kemudian diskusi kelompok yang saya kira sudah mereka tuangkan dalam bentuk makalah, kemudian PPT-nya, dan hari ini tinggal simak bersama tentang pemaparan dari kelompok 8 ini. Jadi untuk mempersingkat waktu, saya kira rekan Komara Gustiana dengan NPMD 12004-334, kemudian Fitri Anggraini dengan NPMD 12004-304, dan Rian Nur Mustafa dengan NPMD 12004-415. Jadi Bapak persilahkan langsung saja untuk mempresentasikan, dan Bapak mundur dulu ini ke belakang, tapi tetap menyimak. Silahkan Komara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Nur Mustafa. Saya dari kelompok 8. Saya di sini sebagai moderator sekaligus pembicara 1. Di kelompok ini ada Komara Gustiana sebagai pembicara kedua dan ada Fitri Anggraini sebagai pembicara ketiga. Untuk mempersingkat waktu, mari kita langsung ke materi. Kelompok kami hari ini kebagian menjelaskan manajemen kredit bermasalah dan macet. Pendahuluan kredit bermasalah. Lembaga perbankan berfungsi melayani kebutuhan dan jasa lainnya guna melancarkan mekanisme sistem pembayaran bagi beberapa jasa lainnya. Dalam kegiatan ekspansi kredit ini, pihak bank mengharapkan uang yang dipinjamkan debitur beserta bunganya akan dapat dilunasi tepat pada waktunya. Akan tetapi, dalam praktiknya masih sering terjadi kredit bermasalah, yaitu kredit yang telah dipinjamkan tidak dapat dibayarkan kembali. Nah, pengertian kredit bermasalah. Kredit macet atau pembiayaan bermasalah adalah suatu kondisi pembiayaan yang ada penyimpangan atau deviasi atas terms of lending yang disepakati dalam pembayaran kembali pembiayaan itu sehingga terjadi keterlambatan. Diperlukan tindakan yuridis atau diduga ada kemungkinan potensi loss. Kredit dapat dikatakan macet apabila memenuhi kriteria sebagai berikut. 1. Terdapat tunggakan angsuran pokok dan atau bunga yang telah mencapai 270 hari. 2. Kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru. 3. Dari segi hukum maupun kondisi pasar, jaminan tidak dapat dicairkan pada nilai wajar. Menurut ketentuan Bank Indonesia pada Surat Edaran Bank Indonesia nomor 121
DPNP, kredit bermasalah digolongkan ke dalam koleksibilitas kurang lancar, diragukan, dan macet. Sesuai dengan pedoman perhitungan rasio keuangan pada Surat Edaran Indonesia nomor 12/11 DPNP dapat dihitung dengan rumus NPL sama dengan kredit bermasalah per total kredit kali 100%. Faktor penyebab kredit bermasalah. Dalam prakteknya, kemacetan suatu kredit disebabkan oleh dua unsur sebagai berikut. 1. Dari pihak perbankan. Artinya, dalam melakukan analisisnya, pihak analisis kurang teliti sehingga apa yang seharusnya terjadi tidak diprediksi sebelumnya atau mungkin salah dalam melakukan perhitungan. Dapat pula terjadi akibat solusi dari pihak analisis kredit dengan pihak debitur sehingga dalam analisisnya dilakukan secara subjektif. 2. Dari pihak nasabah. Dari pihak nasabah, kemacetan kredit dapat dilakukan akibat dua hal, yaitu 1. Adanya unsur kesengajaan. Dalam hal ini, nasabah sengaja untuk tidak membayar kewajibannya pada bank, sehingga kredit yang diberikan macet. Dapat dikatakan adanya unsur ketidakmauan untuk membayar. Kedua, adanya unsur tidak sengaja. Artinya si debitur mau membayar, kan tetapi tidak mampu. Contohnya, kredit yang dibiayai mengalami musibah seperti kebakaran, hama, kebanjiran, dan sebagainya. Sehingga kemampuan untuk membayar kredit tidak ada. Upaya pencegahan kredit bermasalah. Pengawasan dan pembinaan oleh bank. Pengawasan oleh bank terbagi menjadi dua, yaitu pengawasan aktif dan pasif. Pengawasan aktif yaitu pengawasan yang dilakukan di tempat usaha debitur, sehingga dapat diketahui tiap permasalahan yang terjadi. Pengawasan pasif yaitu pengawasan tertulis yang dilakukan debitur seperti laporan keadaan keuangan, laporan penyaluran keuangan, laporan aktivitas, pembukuan, dan lain-lain. 2. Penyelamatan oleh bank adalah suatu langkah penyelesaian kredit bermasalah melalui perundingan kembali antara bank sebagai kreditor dan nasabah peminjam sebagai debitor. Mengenai penyelamatan kredit bermasalah dapat dilakukan dengan berpedoman kepada Surat Edaran Bank Indonesia nomor 26/4/BPP tanggal 29 Mei 1993 yang pada prinsipnya mengatur penyelamatan kredit bermasalah sebelum diselesaikan melalui lembaga hukum adalah melalui alternatif penanganan secara 1. Penjadwalan kembali, 2. Persyaratan kembali, 3. Dan penataan kembali. Upaya penagihan kredit bermasalah. 1. Penagihan oleh pihak perbankan. Bank sebagai pihak kreditur dengan berbagai cara antara lain dengan melakukan penagihan langsung oleh bank kepada debitur yang bersangkutan atau mengupayakan agar debitur menjual angsuran kreditnya sendiri untuk pelunasan kredit di bank. 2. Kedamaian para pihak. Di sini mungkin penyelesaiannya bisa lewat bantuan mediasi perbankan seperti yang diamanatkan dalam Peraturan Bank Indonesia PBI nomor 8/5/PBI/2006. Bank Indonesia akan berperan sebagai penengah dan mediator yang netral antara nasabah dan bank. 3. Penyelesaian kredit melalui jalur hukum. 4. Penyelesaian kredit bermasalah secara damai. Penyelesaian kredit bermasalah secara damai dapat dilakukan terhadap debitur yang beritikat baik untuk menyelesaikan kewajibannya dan cara yang ditempuh dalam penyelesaian ini dianggap lebih baik dibandingkan alternatif penyelesaian melalui jalur hukum. 5. Eksekusi jaminan. Apabila kredit macet tersebut terjadi karena debitur tidak melaksanakan prestasinya, sebagaimana terdapat dalam perjanjian kredit, maka sebelum melaksanakan eksekusi jaminan, debitur harus terlebih dahulu dinyatakan wan prestasi yang dilakukan melalui keputusan pengadilan.
Untuk itu, kreditur harus menggugat debitur atas dasar uang prestasi. Akan tetapi, sebelum menggugat, debitur harus melakukan somasi terlebih dahulu yang isinya agar debitur memenuhi prestasinya. Baik, terima kasih kepada rekan-rekan di kelompok 8, Komara, Fitria, kemudian Rian ya tadi, walaupun sempat di akhir penutupnya kok Rian nggak muncul lagi ya, begitu Fitria menyelesaikan materi slide terakhir langsung hilang ya. Apa yang disampaikan tadi bagus ya materinya, terutama substansi dari sini adalah tadi yang disampaikan oleh Fitri Anggraini di terakhir ya, cara penanganan pembiayaan bersalah. Kemudian Komara juga menyampaikan tentang sebab terjadinya kredit bermasalah ya, seperti itu. Coba kita lihat lagi ya. Nah di sini, di slide ini tadi Rian menyampaikan tentang apa itu kredit bermasalah. Jelas ya, kredit bermasalah adalah yang mengalami tunggakan ya, sampai berapa kalinya tunggakan itu disampaikan, dan bahkan sudah disampaikan oleh kelompok minggu kemarin di kualitas kredit ya, dimana untuk kualitas kredit yang berapa hari itu 60 sampai sekian dalam perhatian khusus. Jika sudah melebihi sampai 90 hari itu sudah masuk lagi ke dalam kualitas yang lebih jelek lagi ya, yaitu kurang lancar atau kualitas ketiga. Kemudian jika 91 sampai 120 itu sudah masuk lagi ke kolektibilitas ke 4 ya, diragukan. Kemudian 121 jika ditangani tidak baik maka akan masuk ke hari tunggakan ke 121, itu belum bayar lagi sehingga seberapa bulan dia nggak bayar, dan itu akan masuk kepada kolektibilitas yang kelima ya, di mana kolektibilitas itu menyebut macet ya, seperti itu. Ini sudah disampaikan juga oleh kelompok sebelumnya di minggu kemarin, tetapi bagus tadi kelompok ini mengulas dulu ya sebelum sampai ke penanganan pembiayaan bermasalah. Nah, tingkat pembiayaan bermasalah ini, nah rumusnya disampaikan minggu kemarin juga dan hari ini juga disampaikan lagi untuk mereview. Jadi tingkat kemacetan itu biasa perbankan menyebutnya NPL atau non-performing loan ya. Nah, minggu kemarin sudah disampaikan ya. Nah, ini rumusnya jumlah kredit bermasalah biasanya dari jumlah total kolektibilitas ketiga, keempat, dan kelima itu yang termasuk kategori kredit bermasalah dibagi total kredit. Nah, inilah presentasi, dan aturan BI tidak boleh melebihi dari 5%. Ya. Kalau melebihi 5% tingkat kemacetannya dari total kredit, maka bank tersebut termasuk kategori bank tidak sehat ya, karena diprediksi tidak akan mampu menutup biaya-biayanya ya, termasuk iuran-iuran ke lembaga penjamin simpanan, ke OJK, dan lain-lainnya. Nah, kemudian, ini faktor penyebab kredit bermasalah tadi Komara menyampaikan ya, ada dari pihak perbankan sendiri. Tadi di prolog awal saya sudah menyampaikan, mungkin account officer dalam surveyor itu terjadi hal-hal yang memanipulasi data atau lain sebagainya. Maaf, misalkan tadi layaknya 10 juta di ACC 20 juta karena mungkin diberikan sesuatu oleh nasabah dan lain sebagainya ya, intinya itu ada kesalahan dari pihak perbankan. Kemudian dari pihak nasabah tadi mungkin usahanya tidak baik, kemudian ada konflik keluarga, kemudian juga ada bencana alam tadi juga yang disampaikan. Sudah, saya kira ini cukup bisa dipahami. Nah, ini upaya pencegahan kredit bermasalah harus pengawasan dan pembinaan. Artinya orang-orang perbankan terutama back office memperhatikan selalu pergerakan dari kolektibilitas atau kualitas kredit, sehingga jika ada yang
masuk ke dalam pol 2, pol 3, pol 4, mereka cepat merespon dan menyampaikan kepada petugas di lapangan, gitu ya, salah satunya. Jadi ini juga cukup jelas tadi. Nah, kemudian, ini upaya pencegahan. Nah, penjadwalan kembali itu merupakan tadi yang saya sampaikan di awal, rescheduling. Kemudian melalui persyaratan kembali, reconditioning, kemudian penataan kembali, restructuring, kemudian ada likuiditasi atau eksekusi. Nah, ini yang bagus cara penanganan itu ya, penagihan oleh pihak perbankan ini masuk dalam kategori dalam perhatian khusus nih. Biasanya dalam perhatian khusus kolektibilitas kedua biasanya penanganan seperti ini, belum ke eksekusi jaminan ya, karena dia masih di kolektibilitas kedua. Kemudian ada cara-cara perdamaian para pihak, apakah mau bagaimana dijual aset ya, untuk menutup ini atau barang-barang lain. Kemudian penyelesaian kredit melalui jalur hukum. Kalau tidak selesai juga penyerahan kali bermasalah secara damai, misalkan dijual barangnya oleh diberikan kesempatan kepada ya nasabahnya untuk menjual sendiri, kemudian nanti membayarkan, atau kalau tidak bisa juga maka dieksekusi. Ini beberapa tahapan-tahapannya ya, dan di penagihan, di perdamaian para pihak ini juga akan disodorkan cara tadi ya, ada penjadwalan, rescheduling, reconditioning, kemudian jadi ada banyak tahap ya, jadi sebelum masuk ke proses yang kelima itu ya. Dan sudah bagus walaupun sebenarnya dalam prakteknya tidak cukup mudah juga ya, karena menyangkut dengan nasabah yang beda karakter. Kadang-kadang pada saat perdamaian para pihak, nasabah tuh ngotot, apalagi keluarganya yang tidak kooperatif ya, anak-anaknya dan saudara-saudaranya seolah-olah galak lah istilahnya. Dalam prakteknya tidak mudah juga, tapi paling tidak Anda sudah memahami ilmunya. Jadi kalau ada kerja di bagian remedial, di bagian penanganan pembiayaan bermasalah, Anda sudah cukup paham dengan cara-cara penanganan yang harus dilakukan. Itu demikiannya. Dan saya kira terima kasih rekan Komara, Fitria, dan Rian yang sudah memaparkan. Selanjutnya barangkali ada hal-hal yang perlu didiskusikan, dipersilahkan dilanjut dalam WA group. Dari saya juga cukup sekian. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan, kekurangan, dan kehilapan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.